Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang istilah-istilah dalam obligasi. Nah, sebelumnya aku udah membahas tentang apa itu pasar obligasi dan bagaimana cara kerja dan skema obligasi. Jadi kalau kalian boleh nonton, kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton dulu ya. Apalagi yang cara kerja dan skema obligasi. Biar kalian tahu dulu apa sih sebenarnya obligasi dan cara kerjanya ya. Nah, sekarang kita akan membahas istilah-istilah dalam obligasi ya. Nah, kemarin aku udah bahas bahwa obligasi itu adalah surat hutang jangka panjang ya. Nah, jadi aku nggak mau bahas terlalu dalam karena itu udah aku bahas ya di video-video aku sebelumnya. Nah, hari ini aku mau membahas tentang istilah-istilah seperti nanti ada face value, maturity date, atau jatuh tempo, kupon ya. Terus yield to maturity, harga obligasi dan sebagainya ya. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana dulu ya, yaitu penerbit. Penerbit atau issuer. Issuer, salah tulisannya. Issuer dari obligasi. Apa sih sebenarnya issuer dari sebuah obligasi itu? Issuer dari sebuah obligasi itu adalah pihak yang mengeluarkan obligasi tersebut. Nah, dalam hal ini, karena obligasi itu adalah surat hutang ya. Nah, ingat-ingat bahwa obligasi itu adalah surat hutang jangka panjang ya. Hutang jangka panjang yang artinya jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun, surat hutang jangka panjang. Nah, kalau surat hutang, nah hutang ya, berarti ada orang yang berhutang dan ada orang yang memberi hutang. Ada orang yang berhutang, ada orang yang memberi pinjaman gitu. Nah, dalam hal ini penerbit atau issuer adalah pihak yang mengeluarkan obligasi atau kita bisa sebut juga si issuer atau penerbit obligasi ini adalah sebagai peminjam. Nah, gampang ngomongnya, issuer atau penerbit obligasi ini adalah orang yang meminjam uang, orang yang mau minjem uang. Nah, dia menjual obligasinya sehingga nanti ada yang beli. Nah, yang beli obligasinya itu akan memberikan uang kepada si penerbit atau issuer ini. Nah, ini aku udah jelasin ya di cara kerja dan skema obligasi. Coba kalian boleh nonton dulu videonya ya, biar kalian lebih paham. Nah, jadi penerbit atau issuer itu adalah pihak yang mengeluarkan obligasi atau peminjam uang gitu ya. Nah, lalu kita pindah berikutnya adalah investor. Nah, lalu apa? Siapkah investor? Itu adalah pihak yang membeli obligasi. Nah, pihak yang membeli obligasi ini kita sebut sebagai pemberi pinjaman. Nah, jadi ada yang peminjam, si issuer. Nah, investor ini yang membeli obligasi kita sebut dengan pemberi pinjaman gitu ya. Jadi paham di sini dulu bahwa investor itu adalah pemberi pinjaman dan penerbit obligasi itu adalah peminjam. Nah, itu dulu. Nah, lalu istilah yang juga sering dipakai adalah nilai nominal. Nilai nominal. Atau kita kenal juga dengan sebutan face value. Nah, apa sih sebenarnya face value ini? Face value ini adalah jumlah yang dipinjam. Nah, jadi jumlah yang dipinjam atau jumlah yang tertera di dalam surat. Nah, ini obligasi misalkan ya. Nah, nominal yang tertera dalam obligasi tersebut, misalnya 100 juta. Nah, ini adalah face value atau nilai nominal. Nah, namun nilai nominal ini nanti berbeda dengan yang namanya harga obligasi ya. Nah, jadi nilai nominal itu ada jumlah yang dipinjam. Jadi jumlah ini yang akan nanti si peminjam itu harus bayar pada pada saat jatuh tempo, gitu ya. Nah, sekarang kita pindah kepada maturity date atau jatuh tempo ya. Nah, jatuh tempo itu apa sih jatuh tempo? Nah, berapa lama? Berapa lama si penerbit harus bayar hutangnya
hutang ke investor. Nah, jadi berapa lama yang harus dibayar? Misalkan 3 tahun. Nah, berarti setelah akhir dari 3 tahun, si penerbit harus membayar sejumlah nilai nominal ini kepada si investor. Jadi bayarnya itu bukan dicicil, tapi dilunasi sekaligus di akhir tahun ke akhir tahun pada saat jatuh temponya itu gitu ya. Misalnya 3 tahun ya, berarti di akhir tahun ketiga atau di tahun ketiga dia harus membayar sebesar 100 juta nilai nominalnya sebesar nilai nominalnya dibayarkan kepada si investor gitu. Nah, itu namanya jatuh tempo ya jadi ini biasanya lebih dari setahun sih ya karena ini jangka panjang gitu ya. Nah, lalu istilah apa lagi sih yang biasanya ada dalam obligasi? Nah, biasanya ada lagi yang namanya kupon ya. Kupon ini bahasa Inggris sih. Tulisannya kalau bahasa Indonesia kupon ya. Nah, kupon ini apa sih sebenarnya? Kupon ini itu adalah besarnya bunga ya. Bunga yang dibayarkan secara reguler. Nah, jadi kalau kita nabung di bank atau kalau kita nabung di bank kita itu dapat bunga kan ya sebagai imbal hasil kita sebagai keuntungan yang diberikan bank karena kita udah nabung di bank tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya kita beli obligasi, nah itu kita dapat namanya kupon. Nah, kupon itu apa? Kupon itu bunga sama aja kayak kita nabung di bank. Nah, kupon itu adalah bunga yang dibayarkan kepada kita gitu. Nah, sebutannya kalau misalkan di bank itu kita nabung namanya bunga. Kalau kita beli obligasi itu keuntungannya namanya kupon, gitu aja bedanya. Nah, tapi sebenarnya sama-sama bunga gitu ya. Nah, jadi bunga yang dibayarkan secara reguler, siapa yang bayar? Ya, yang bayar si penerbit, si issuer, si peminjam ya, kepada investor gitu, sebagai imbal hasil. Nah, biasanya dibayarkannya per berapa sih? Ada yang per 6 bulan, ada yang dibayarkan per tahun gitu ya. Nah, tergantung obligasinya gitu. Nah, dihitungnya gimana misalkan bunganya? Nah, misalkan kuponnya 10%. Nah, nilai nominalnya 100 juta. Berarti kuponnya dalam dalam duit, dalam uang itu 10% kali 100 juta. Berarti 10 juta gitu per tahun misalnya. Kalau per 6 bulan ya dibagi 2 aja. Jadi 10 juta dibagi 2 5 juta per 6 bulan dapatnya gitu. Nah, biasanya kupon itu persentasenya ini per tahun ya, 10% per tahun gitu. Tapi dibayarnya bisa 6 bulan juga per 6 bulan gitu. Nah, itu namanya kupon ya. Jadi kupon itu bunga, jadi jangan bingung ya kupon itu apa. Kupon itu bunga, sama kayak kita nabung di bank. Nah, tapi kalau kita beli obligasi kita dapatnya namanya kupon gitu. Nah, itu kupon. Lalu berikutnya adalah, nah ini yang suka bikin bingung juga. Ada yang namanya yield to maturity atau ya yield to maturity. Nah, ini suka banyak yang bingung. Apa sih sebenarnya yield to maturity? Apa bedanya sama kupon gitu ya? Nah, yield to maturity itu adalah tingkat keuntungan. Nah, jadi ini bukan bunga ya, ini tingkat keuntungan dari investasi pada obligasi tersebut. Tingkat keuntungan dari investasi pada obligasi tersebut. Nah, yield to maturity ini juga kalau di rumusnya bond ya, di rumusnya obligasi ini, obligasi itu bahasa Inggrisnya bond ya, itu sebagai discount rate ya. Kita bisa bilang juga yield to maturity ini adalah discount rate. Atau nanti aku akan ajarkan di bagian bond pricing ya, mencari harga dalam obligasi, discount rate yang digunakan untuk PV cash flow dari kupon dan face value-nya gitu ya. Nah, jadi ini nanti akan aku ajarkan di video berikutnya tentang discount rate-nya ya, tentang cara pakai yield to maturity-nya. Tapi yield to maturity itu adalah tingkat keuntungan dari investasi kita pada obligasi. Tingkat keuntungan atau imbal hasil yang sebenarnya diperoleh dari dari investasi pada obligasi tersebut gitu ya. Nah, contohnya misalkan begini.
Oh ya, sebelum masuk ke contohnya, aku mau bahas yang terakhir dulu ya. Yang terakhir aku mau bahas tentang apa sebenarnya adalah harga obligasi. Harga obligasi. Nah, harga obligasi ini adalah harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar oleh investor kepada issuer ya. Nah, lucunya di obligasi ini, walaupun nilai nominalnya, nilai obligasinya misalkan 100 juta, harganya itu belum tentu 100 juta. Bisa 105 juta, bisa 95 juta. Ya, ini itu tergantung dari instrumen keuangan pembandingnya ya. Contoh seperti ini. Misalkan, misalkan kuponnya misalkan ini ya, kupon. Nah, misalkan aku buat 3 umpama gitu ya. 5%, 5%, 5%. Nah, lalu misalkan YTM, yield to maturity, 4%, 5%, dan 6%. Nah, sekarang misalkan aku bandingkan dengan misalkan bunga deposito ya. Nah, misalkan nih bunga deposito misalkan 3% di sini ya, misalkan di sini 5%, misalkan di sini 6% gitu ya. Nah, terus harga. Nah, sekarang Kak, kita lihat nih, misalkan harganya aku buat di sini 1000 deh ya. Misalkan nominal obligasinya itu $1000 gitu. Nah, misalkan yang ini 957,87, lalu misalkan yang ini 1054,52. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa bunga deposito dan obligasi itu adalah produk finansial yang akan dipilih oleh investor gitu. Jadi mereka itu substitusi ya, barang substitusi. Jadi misalkan mereka apa ya, saling berkompetisi gitu. Nah, jadi misalkan bunga deposito itu 6% dan kupon dari obligasi 5%, nah orang akan cenderung memilih bunga deposito. Orang akan cenderung memilih deposito dibandingkan mereka invest di obligasi, sehingga menjadikan harga obligasinya itu jadi murah. Jadi 957. Padahal nilai nominalnya semuanya itu sama-sama 1000 gitu ya. Nah, ini aku tulis saja face value-nya. Jadi ketiga obligasi ini face value-nya sama-sama 1000. Tapi dijualnya itu bisa aja yang ketiga ini 957, yang pertama 1054. Nah, misalkan iya ini obligasi 1, obligasi 2, dan obligasi 3 gitu ya. Nah, obligasi 3 dijual lebih murah. Kenapa? Karena bunga deposito saat itu bunga deposito 6% lebih besar dari kuponnya. Nah, jadi dia dijual dengan harga diskon untuk menarik minat dari investor. Nah, lalu jika lo bunga deposito dan bunga kuponnya sama, ya anggaplah dia harganya jadi 1000 sama dengan nilai face value-nya. Nah, ini disebut par value. Nah, lalu di sini disebut premium. Kenapa? Karena nilainya lebih mahal daripada face value-nya. Karena bunga deposito 3% dan bunga kuponnya, bunga obligasinya 5%, sehingga orang akan cenderung pasti lebih memilih obligasi tersebut. Sehingga harganya itu pasti jadinya lebih mahal gitu ya, 1054. Sehingga YTM-nya lebih kecil. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa uh, ketika YTM-nya besar, pasti harganya itu diskon. YTM-nya lebih besar daripada kuponnya, harganya itu diskon. Ketika YTM-nya sama dengan harga kuponnya, maka dia itu akan par value-nya.
ketika YTM-nya lebih kecil daripada kuponnya, nah itu harganya pasti jadi premium gitu. Jadi orang akan lebih untung, YTM-nya orang akan lebih keuntungannya lebih besar ketika dia berinvestasi di eh, bond yang diskon gitu ya, karena YTM-nya lebih besar gitu. Nah, bagaimana menentukannya? Bisa jadi seperti ini, kenapa YTM-nya bisa begini? Nah, itu tergantung harga dari instrumen keuangan pembandingnya gitu, seperti bunga deposito. Dan ingat tiga bond ini, tiga obligasi ini face value-nya adalah 1.000. Jadi ketika jatuh tempo, nanti investornya itu akan dibayar oleh penerbit 1.000. Sementara investor hanya perlu membayar sebesar harganya ini saat ini untuk membeli obligasi tersebut. Nah, mungkin masih bingung ya. Kalau masih bingung, nanti aku akan jelaskan lagi di video-video aku berikutnya ya tentang apa sih sebenarnya premium, par, dan diskon ini. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis juga di kolom komentar ya. Ini aja yang aku mau jelasin. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.